Terima kasih kepada Ibu Haja Ansima yang telah memberikan sambutan dan motivasinya. Acara selanjutnya yaitu bersama-sama kita saksikan diseminasi modul 1.4 budaya positif kepada Ibu Teguh Iriani, SPD, calon guru penggerak angkatan 9, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Arsimah SPD selaku Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Utara 03. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Yogi Siswoyo SPD, dan yang saya hormati Ibu Lili Suryati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan rekan-rekan guru semua yang saya cintai. Alhamdulillah, pertama-tama izinkan pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan dan dukungan Bapak Ibu untuk hadir di sini, di mana hari ini izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang apa yang telah saya pelajari dalam program calon guru penggerak angkatan 9 ini. Dan kali ini saya akan berbagi tentang budaya positif di sekolah. Pertama-tama perubahan paradigma, seperti yang Ki Hajar Dewantara katakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Di sini saya akan berbagi tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di mana konsep inti budaya positif itu ada 6. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian ada posisi kontrol dan keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti akan kita bahas tentang segitiga restitusi. Oke, kegiatan selanjutnya kegiatan pemantik. Saya membutuhkan teman-teman mungkin yang ada yang ingin menjadi volunteer. Ini kegiatan bermain saja kok. Silakan Pak Yogi. Ya. Yang muda aja, muda. Bu Adel. Silakan Pak. Oke, jadi begini caranya. Silakan Pak Yogi, Pak. Bu Adel. Iya, masa saya sih? Iya, nggak mau. Oke. Bu Adel mau jadi orang ke satu atau orang kedua? Jangan jadi orang ketiga ya. Oke. Jangan dekat-dekat tuh. Oke. Bu Adel adalah orang ke satu ya. Oke, tugasnya orang ke satu adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi nggak boleh ya Bu, nggak boleh. Yang kedua, tugas orang kedua Pak Yogi, Anda adalah B. Tugas Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Anda boleh memujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari rekan Anda uang agar mau membuka kepalan tangannya. Pertahan. Jangan dibuka banyak. Siap ya Pak ya? Pak Yogi begitu dulu dong. Boleh. Jadi modalnya Itu belajarnya jangan tergoda. Satu, dua, tiga. Mau kan?
Bu, saya paksa aja kalau gitu Bu. Mohon maaf, saya nggak mau dibuka sayang saya. Iya. Saya memang udah punya. Kurangnya tekanan atau punya keputusan bahwa tangan saya memang nggak boleh dibuka sama si Bang. Ini tidak cukup. Saya udah. Hamba sering. Mereka salah dibuka. Oh, buat yang senang sih Bu. Kamu nambahin Bu. Suaranya lembut banget. Bu, yang merah dong. Boleh. Ada yang nyanyi. Ini nanti bawain ya. Oh. Mau deh pas ini. Apakah bisa dibuka tanganmu sekarang? So sweet banget ya. Jam berapa lagi? Apapun yang Bapak kasih ke saya tetap mau pegang keputusan bahwa tangan saya nggak akan saya buka, Pak. Why? Kenapa Bapak memaksa saya untuk membuka tangan ini? Ini rumahnya buat. Tapi saya tidak mau membukanya. Apa kalau gitu saya tambahin. Ini saya tambahin sekali. Kamu berapa sekarang? Kayak 17. Nah, belum face ya. Terima kasih, mungkin sekarang dibalik ya. Nanti kayak dibalik ke depan. Masih banyak Bu. Ada pembangkang. Dibalik sekarang Bapak. Nanti bergantian. Oke, sekarang Pak Yogi. Ini ATM saya Bu. Kalau ATM dulu saya ambil dulu. Jangan bisa lucu ya, Pak. Ayo, Pak Yogi, Pak Yogi yang apa? Tangan-tangan tuh. Nggak bisa sekarang Pak Saya orangnya perasaan saya itu dulu. Tapi yang Belum. Aku boleh maju Bapak Ibu. kalau padahal maju saya mundur. Udah biar kita main ini kali ini. Masuk TV. Bapak, malam itu kita kemana ya, Pak? Mana saya pikir dulu ada cara. Ada bentar nih Pak nih. Oke, gimana kalau misalkan kita janjian aja kali ya? Mana? Kita janjian kali ya? Iya. Tapi itu mohon maaf, kenapa sih tangan selalu kayak gini? Gak apa-apa, tapi boleh nanti orang tua saya dulu ya. Ini tangannya gemeteran atau gimana ya Pak? Kok Pak Yogi. tangan selalu di kepala? Aku lihat kita boleh nggak tangannya? Kalau mau ada yang buka nggak apa-apa. Coba aku lihat Pak. Iya, harus tenang loh. Dibuka dong, aku mau lihat dong. Dibuka coba lihat sebentar. Ini harus disentuh bisa ngomong. Ada kuncinya ya? Iya tuh. Ini Ini ada buka. Ini pada aku buka ya. Aku izin buka ya. Tapi dipegang ya. Dia pakai sarung tangan. Emang ini lagi Ada passwordnya nggak kalau aku mau buka? Gak apa-apa. Itu coba lebih dekat lagi. Tangan Jawab Pak, aku mau buka boleh? Boleh. baik. Kata ya. Mantap. Berarti sama-sama gagal ya saya sama Pak. Terima kasih. Terima banyak Pak Yogi, Bu Adel. Oke. Makasih ya. Oke, jadi di sini ada pertanyaan nih Bapak Ibu.
Yogi dan Bu Adel tadi, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Enggak. Tidak kan? Tidak ada yang membuka kepalan tangannya. Apa alasannya? Saya prinsipil orangnya. Oke, Pak Yogi berprinsip. Kalau Ibu Adel? Enggak. Sama, berprinsip juga. Jadi di sini sebenarnya siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol tadi? Diri sendiri. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol tentang apa yang ingin kita perbuat atau lakukan selanjutnya. Walaupun ada godaan dari lingkungan sekitar, tetapi tetap kita yang memegang kontrol. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang miskonsepsi tentang makna kontrol dan ilusi kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori, kemudian dikembangkan menjadi choice teori. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, di mana guru yang memegang kuasa terhadap muridnya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan efektif akan bermanfaat, dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini ilusi. Ini adalah ilusi tentang kontrol. Kemudian perubahan paradigma dari yang tadi saya sebutkan, teori stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua bagan. Di bagan pertama ada stimulus respon, dan yang bagan sebelahnya adalah teori kontrol. Di sini bisa kita lihat perbedaannya. Di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda atau perspektif yang berbeda. Kemudian di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi terpaksa kita memaksa ketika kita membujuknya sudah tidak bisa. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir di stimulus respon itu model berpikirnya itu menang kalah. Sedangkan teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Sekarang mari kita cermati ya, Ibu. Kira-kira mari menata kembali pemahaman kita tentang disiplin. Apa yang terlintas dalam benak kita tentang disiplin? Iya, Ibu. Disiplin, teratur, bertanggung jawab, mengikuti aturan. Oke, mari kita lihat. Apakah makna disiplin? Betul tadi. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, dari diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi supaya mereka patuh dan mengikuti apa yang disuruh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau hukuman.
bukan dengan apa yang dihargai atau untuk mencapai tujuan mulia. Nah, di sini ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah karakter seseorang dalam bentuk tingkah laku yang terbentuk dari kesadaran dalam diri atau intrinsik dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan berdasarkan nilai-nilai universal, yaitu jujur, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, komitmen, percaya diri, mandiri, dan lain-lain. Mengapa muncul istilah disiplin positif ini? Tadi sudah disebutkan di depan bahwa disiplin itu adalah patuh terhadap aturan atau norma. Di sini ada kesan ketidaknyamanan atau keterpaksaan atau takut hukuman. Disiplin di sini seharusnya terbentuk karena adanya motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang yang telah terinternalisasi pada nilai-nilai kebajikan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, dan merupakan fondasi dalam berperilaku. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Begitu pula kalau di sekolah negeri memang kita mengenalnya profil pelajar Pancasila. Namun ada beberapa lembaga sekolah yang memiliki nilai-nilai kebajikan mereka sendiri. Mereka mempunyai konsep mereka sendiri. Contoh nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi. Seperti yang kita ketahui, dalam Kementerian Pendidikan kita mengenal di sekolah-sekolah negeri, kita mengenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 6 profil pelajar Pancasila ya. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kita memiliki berkebenekaan tunggal, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis dan kreatif. Kemudian ada juga beberapa nilai-nilai kebajikan dari beberapa lembaga seperti dari IBO, International Baccalaureate Organization, PYP, mereka punya program Primary Years Program. Mereka mempunyai 12 mereka sebutnya ini attitude atau sikap, 12 sikap, yaitu rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, toleransi, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Begitu juga ada juga nilai-nilai The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Maaf, tes. Oke. Kemudian ada juga 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation. Di sini ada 9. Sebenarnya semua ini mengacu, mereka sama semua berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Silakan lanjutkan Pak. Ya. Dari nilai-nilai kebajikan universal kita pindah lagi ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu.
dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Silahkan, ada yang bisa tebak? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, ketenangan. Oke, coba lihat jawabannya. Bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan terakhir tadi kesenangan. Ya, yang pertama adalah bertahan hidup. Ini sangat basic sekali ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama memang bertahan hidup. Yang pertama kesehatan, kita butuh banget kesehatan. Kemudian sandang, pangan, papan, biologis. Jadi tidak mungkin kita belajar dalam kondisi lapar. Begitu pula anak-anak. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima adalah perasaan diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian keinginan untuk keterhubungan, mungkin memiliki teman, ingin mempunyai pertemanan, ingin diterima. Nah, biasanya anak-anak di sini ingin disayang guru dan teman. Untuk penguasaan, di sini ada kebutuhan mencapai sesuatu, keinginan dianggap berharga. Contohnya menjadi pemimpin, di mana anak-anak kita ingin sekali mereka yang ingin jadi pemimpin, atau ingin sekali mereka tuh bisa jadi leader, memimpin teman, atau menjadi maju ke depan. Itu adalah rasa penguasaan. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan untuk bebas memiliki pilihan, kebutuhan untuk mencoba hal baru. Mungkin mereka, contohnya di sini adalah mungkin mereka bosan dengan bekal makanan yang sama setiap hari kalau anak-anak, atau mungkin mereka bosan belajarnya itu terus. Mereka juga ingin kebebasan. Yang terakhir kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan. Mereka bermain dan tertawa. Nah, yang ini nih memang kebutuhan yang mendasar dan mereka ini kebanyakan dimiliki oleh anak-anak ya. Games, iseng dan senang melihat ekspresi teman. Bahkan kita pun sebagai orang dewasa juga butuh kesenangan. Masih banyak kan dari kita yang masih senang main game atau mungkin menonton drama. Ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Gak apa-apa. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi. Motivasi adalah upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, biasanya menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila ada kebutuhan mendesak atau dirasakan yang perlu untuk dipenuhi.